sebentar sedikit, ini bekerja semuanya, memang belum ada satupun yang sudah dipanggil, belum. Dari kader partai juga belum. Saya dengan Pak Hadi belum duduk bersama lagi untuk ini, belum. Jadi jangan, wah ini kok malah kader sendiri nggak dipanggil-panggil, ya emang belum ada gitu. Ya, selamat malam pemirsa. Kita jumpa kembali dalam Forum Today's Dialogue. Saya Kania Sutisnawinata. Memang pekan ini menjadi hari-hari yang mencemaskan bagi mereka-mereka yang sudah terlanjur masuk dalam bursa calon menteri. Susilo Bambang Yudhoyono telah membaca tumpukan CV calon-calon menteri yang disodorkan parpol-parpol, dan boleh jadi mereka yang berharap-harap cemas. Nah, apakah bisa dipastikan bahwa mereka yang akan dipanggil ke Cikeas ini bisa lolos seleksi, dan apakah jika kemudian SBY menggandeng koalisi dengan PDI Perjuangan dan juga Golkar, akankah peta koalisi berubah? Itulah yang akan kami bahas dalam Forum Today's Dialogue pada malam hari ini. Dan di samping kanan saya juga telah hadir Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok. Selamat malam Pak Ahmad, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Forum Today's Dialogue. Dan kemudian di samping Pak Ahmad ada Ketua DPP PAN Abdullah Hakam Naja. Selamat malam Pak Hakam, terima kasih telah bergabung. Dan juga Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Rohamur Muzi. Selamat malam Mas Romi, terima kasih telah bergabung. Dan juga di sebelah sana ada pengamat politik LIPI Ikrar Nusa Bakti. Selamat malam Pak. Selamat malam Kani. Terima kasih telah bergabung, dan juga kepada audiens terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan sebelum kita mulai perbincangan ini, akan kita simak terlebih dahulu informasi berikut ini. Pekan depan pemerintahan baru periode 2009-2014 akan terbentuk. Presiden dan Wakil Presiden rencananya dilantik pada tanggal 20 Oktober dan sehari kemudian atau 21 Oktober, Presiden akan mengumumkan nama-nama menteri kabinet baru. Pekan ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan akan sibuk memeriksa riwayat hidup calon menteri yang disodorkan berbagai kalangan serta merampungkan program 100 hari kabinet mendatang. Partai politik yang tergabung dalam koalisi pun ramai-ramai menyetorkan nama-nama calon menteri. Dari informasi yang beredar, Partai Persatuan Pembangunan P3 disebut-sebut sudah menyetor 17 nama calon menteri ke Cikeas. Seolah tak mau kalah cepat, Partai Kebangkitan Bangsa PKB juga sudah menyerahkan sejumlah nama kepada Presiden Yudhoyono. Partai Keadilan Sejahtera PKS juga berharap mendapat jatah lebih dari 3 menteri, minimal 5 orang, sebagai kompensasi kader mereka yang tergusur dari pimpinan MPR. Menanggapi tuntutan jatah menteri dari partai politik, Wakil Presiden terpilih Budiono menyatakan Presiden SBY dipastikan akan mencari proporsi yang paling sesuai antara keduanya agar kabinet mendatang dapat bekerja efektif. Saat ini untuk masing-masing pos menteri sendiri sudah terdapat sedikitnya 3 nama calon. Pos Menko Perekonomian misalnya yang disebut-sebut kemungkinan akan diisi oleh Purnomo Yusgiantoro, Kuntoro Mangkusubroto, dan Sri Mulyani. Sementara bursa calon Menko Polhukam diisi oleh Widodo AS, Joko Suyanto, dan Yuwono Sudarsono. Untuk posisi Mendiknas yang selama ini dikuasai oleh tokoh dari Partai Amanat Nasional, beredar nama Anies Baswedan, Fasli Jalal, dan Gumilar Sumantri. Dalam memutuskan nama-nama menteri yang akan duduk di kabinetnya mendatang, Presiden Yudhoyono dibantu oleh Wakil Presiden terpilih Budiono, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi. Ya baik, langsung saja saya akan bertanya ke Pak Ahmad. Jadi persisnya berapa sih CV yang sudah diterima di Cikeas? Jumlahnya berapa? Apakah benar ada ratusan yang sudah masuk? Iya, sekarang kan memang era kebebasan. Saya juga heran, orang kepengen jadi menteri itu nggak malu-malu nyampaikan CV. Jadi disampaikan secara langsung begitu Pak? Melalui berbagai sumber, ada lewat ini, lewat situ, lewat saya bilang, dan melamar, Pak saya siap jadi menteri, tolong CV saya sampaikan. Karena heran, nggak ngukur diri gitu ya, itu ya. Jadi ada yang disampaikan melalui Pak Mubarok juga? Kalau sampai saya taruh di laci aja. Jadi tidak nyampe ke Cikeas ya. Tapi jumlah persisnya berapa sebenarnya yang sudah diterima sejauh ini? Lebih dari 100 gitu. Tapi termasuk yang melalui SMS, yang dikirimkan pakai pos, yang di itu ya. Malah yang melalui partai-partai itu sebenarnya nggak banyak. Begitu. Tapi kami mendengar malah dari Demokrat sendiri tidak mengajukan nama. Tapi dialokasikan tentunya untuk Partai Demokrat. Karena asumsinya Pak SBY udah kenal dengan
kader-kader Demokrat, jadi nggak perlu ngajukan nama. Oh begitu. Jadi tidak akan masuk proses seleksi gitu, tidak akan ikut dipanggil Ya ke Cikeas? kalau nggak tahu, nggak tahu. Begitu ya. Saya langsung kalau begitu ke Mas Romi. Mas Romi katanya kabarnya informasinya nih bahwa P3 mengajukan ada 17 nama yang diajukan sebagai calon menteri. Apa benar demikian? Iya, pada prinsipnya kita mengajukan setelah ada permintaan memang dari Pak SBY melalui orang kepercayaan beliau tentunya. Dan kita mengajukan sebanyak mungkin nama memang sesuai dengan kemudahan beliau, memberikan kemudahan beliau untuk mengalokasikan portofolio. Karena kita yakini betul bahwa mengalokasikan portofolio dengan jumlah nama-nama yang sangat terbatas itu akan mempersulit. Maka kita berikan keleluasaan kepada beliau. Jatah menteri yang dibayangkan akan diperoleh itu dari 17 nama tersebut? Kita tidak membayangkan apa-apa karena memang itu sepenuhnya Pak Mubarok saja tidak tahu gitu, apalagi Gitu kita ya. gitu. Kalau 2 kursi itu mencukupi atau tidak? Rasanya itu proporsional ya, karena memang proporsional. dengan perolehan kita pada pemilu yang lalu sebanyak 58 kursi, kita mendapatkan 2 kursi, 1 menteri departemen dan menteri negara. Tentu memang hari ini perolehan suara P3 agak sedikit turun begitu. Kita berharap sih untuk kursi yang dialokasikan bagi P3 masih kurang lebih sama begitu ya. Mungkin kita masih berharap bisa di menteri departemen dan menteri negara lagi, tapi mungkin sedikit portofolionya berubah. Itu saya kira harapan kita, tetapi semuanya kembali kepada Pak SBY tentunya. Begitu. Kalau kurang dari dua kursi mungkin agak sedikit keberatan gitu. Namanya juga usaha katanya gitu. Iya. 1,5. 1,5. Baik, Pak Hakam kalau dari PAN berapa nama nih yang diusulkan? Ya, saya kira PAN memang sesuai dengan komunikasi kami dengan Pak SBY dan juga di situ ada Pak Hatta Rajasa. Jadi saya kira kami memberikan banyak alternatif lah. Karena kami melihat bahwa Pak SBY kan perlu mendapatkan satu gambaran yang lebih luas dan kader-kader kami saya kira memang yang pantas untuk diajukan ya kami persilakan. Artinya memang kami berikan alternatif. Kalau mengacu dari pengalaman yang ada, dulu kami juga pada periode yang lalu juga mengajukan beberapa nama, kemudian dipilih oleh Presiden. Nah, Presiden merasa cocok dengan yang diajukan, akan dia pilih. Tapi sudah ada komunikasi gitu yang terjalin? Oh sejauh ya, ini? Ada sudah, ya? sudah. Sudah, dengan nama dan pos gitu yang mungkin Ya, diinginkan? itu nanti saya kira memang tahap berikutnya Tahap setelah berikutnya fit ya. and proper dan sebagainya itu yang dilakukan oleh Yang Presiden. menjadi target gitu pos mana kurang lebih bagi PAN? Tidak ada target-target seperti ada itu? target. Tidak ada target sama sekali? Tidak ada target. Jadi bagi kami saya kira selama ini kinerja menteri yang ada di kabinet Pak SBY, Kabinet Indonesia Bersatu, saya kira Pak SBY sudah tahu bagaimana kinerja kader-kader PAN dan sekarang kami sodorkan juga kader yang baik yang ada di DPP maupun yang ada di parlemen, dipersilakan Presiden. Jadi kalau jatah Mendiknas misalnya diberikan ke parpol lain itu tidak apa-apa bagi PAN? Saya kira Presiden tahu mana orang-orang yang layak untuk jadi Mendiknas dan saya kira selama ini kader-kader PAN saya kira juga siap untuk berkiprah untuk mengabdi di bidang manapun. Baik, saya beralih ke Pak Ikrar. Anda sudah terbayang tidak sih kurang lebih nanti kabinetnya ini akan seperti apa bentuknya? Terus terang belum ya. Walaupun kalau kita baca di berbagai surat kabar, kayaknya ada surat kabar yang begitu yakin siapa-siapa yang akan masuk dalam kabinet gitu. Ya seperti contoh misalnya kayak Harian Seputar Indonesia ya, dia udah menyebutkan misalnya bahwa PKS, kemudian Partai Demokrat dan PAN itu pasti dapat 3 jabatan menteri kan. Kemudian yang lainnya itu mungkin cuma 1 atau tidak sama sekali. Nah itu yang menjadi itu. Kemudian juga ada beberapa orang yang kemudian sudah akan duduk di dalam pos-posnya ya. Siapa, misalnya seperti Menko Polhukam itu siapa, kemudian juga Menteri Keuangan siapa kan. Itu kalau kita lihat ya. Nah itu sudah dengan pertimbangan bangunan koalisi gitu yang nanti akan terjadi ke depannya? Tampaknya begitu ya. Sebab kalau kita lihat ya, kalau memang koalisi asli dari SBY Budiono itu didukung oleh 23 partai, tapi kita tahu tidak semua partai itu ada di dalam parlemen ya. Itu kalau misalnya dibagi satu-satu aja udah 23 kursi di departemen ya. Nah itu kalau kursinya cuma 34, berarti kan tinggal 11 yang boleh dikatakan untuk orang-orang yang profesional. Padahal kita tahu kemungkinan besar kata Pak SBY kan 65% untuk profesional dan kemudian baru yang 35% untuk yang partai kan. Betul. Jadi nah, seharusnya jatah dari bagi parpol pun juga sebenarnya agak sedikit
lebih sedikit gitu yang bisa Iya. dialokasikan untuk kepentingan. Dan buat saya sih perimbangan sebetulnya saya tidak mendikotomikan antara profesional asal parpol ataupun profesional yang non parpol ya. Karena biar bagaimanapun kita harus melihat orang itu dari sisi kapabilitas dia, bukan dari sisi afiliasi politiknya ya. Tapi mungkin saya agak ngeritik P3 juga ya. Kenapa tuh? Gini, kalau buat saya ya, kalau saya ingat ya, seorang yang ingin membuat tesis PSD misalnya ya, lebih baik membuat satu proposal untuk PSD itu 1 dibandingkan 2 ya. Kenapa demikian? Kalau 2 itu berarti Anda nggak punya fokus. Kira-kira mana yang akan Jadi terlalu banyak begitu Anda jumlah buat. nama Ya. yang disodorkan. Iya, jadi kalau P3 kemudian PAN juga menyodorkan begitu banyak, SBY akan bingung juga. Mana yang jadi fokusnya P3 maupun yang PAN. bintangnya yang mana gitu kurang Betul, lebih ya. betul itu. Jadi akan terlihat bahwa tampaknya kalau saya jadi SBY ya, itu wah ini kok P3 kok nyodorin ini, apa dia nggak tahu bahwa kira-kira kapabilitas dari orang-orang dari P3 itu mana yang kira-kira cocok Nah, untuk Mas Romi nanti mungkin bisa departemen ditanggapi gitu. nih mengenai ini. Tapi kita harus break terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan perbincangan ini saat lagi. Pemirsa, Forum Today's Dialogue akan segera kembali. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami di Forum Today's Dialogue. Saya akan langsung minta tanggapannya ke Mas Romi bagaimana. 17 Iya, nama memang pada seperti satu kurang fokus. sisi memang betul apa yang dikatakan Pak Ikrar. Tapi pada sisi yang lain kita sampai sekarang ini memang belum tahu portofolio apa. Jadi bagaimana kita bisa membaca P3 ini kira-kira cocoknya di portofolio mana begitu. Karena memang tidak pernah ada pembicaraan. Kira-kira yang akan dialokasikan bagi P3 atau mungkin partai lain itu kursi di portofolio apa. Dengan seperti itu Tapi kan bisa, kita bisa akan... jadi itu justru membuat bingung Pak SBY ini, kurang lebih dari 17 nama ini mana yang Saya kira paling memang cocok? kalau persoalannya itu membuat bingung, berapapun nama yang disetorkan akan membuat bingung. Seandainya semua parpol itu hanya menyetor seperti bayangan mereka, misalnya P3 mengharapkan 2 kursi, kita hanya menyetor 2 nama. Kemudian PAN mengharapkan berapa kursi, setor sekian nama. Akan membuat lebih sulit lagi Pak gitu SBY. ya. Jadi Wah, kalau ini nggak 17 memberikan nama pilihan mengharapkan kepada saya ini. 17 pos lagi jangan. Saya kira tidak ya. Saya kira Iya. kita proporsional aja lah. Oke, gitu. baik. Tapi kalau melihat dari tadi yang sudah diulas juga oleh Pak Ikrar tadi, ini juga berdasarkan informasi dari media, begitu kurang lebih sudah ada alokasi pasti gitu untuk Partai Demokrat, PKS dan PAN. P3 di situ tidak disebut-sebut ya berapa kursi yang akan Dia dialokasikan. termasuk bagian yang cuma akan dapat 1 kursi di Cuman 1 kursi ya? menteri, ya. Kalau memang benar ya, mungkin Kalau memang benar Pak seperti Mubarok itu, Pak yang bisa. Mubarok bagaimana nih tanggapannya? Memang Bisa versinya ini macam-macam saya lihat. Mungkin Orang bisa pun diluruskan di macam-macam. sini Pak Mubarok. Sesungguhnya Pak SBY sebagai presiden itu ngambil menteri kan nggak dari gua yang gelap. Semuanya udah jelas kelihatan, track recordnya jelas, datanya udah jelas. Jadi nggak bingung-bingung. Disodorin 1, disodorin 17, nggak bingung juga. Nah, Tapi gitu. kan pasti akan melewati proses seleksi itu bahwa nama-nama akan ada sejumlah nama proses yang akan proses dipanggil itu ke Cikeas. sesungguhnya cuma prosedur rekrutmen saja. Tapi sesungguhnya di kepala PSB itu sudah jelas yang mau dipilih ini sudah jelas. Oleh karena itu berapapun yang nama 100, 300 Pak SBY nggak bingung karena sesungguhnya udah kelihatan yang mau dipilih itu siapa-siapa udah kelihatan. Jadi artinya yang dipanggil ke CKS ini pasti mereka akan jadi menteri? Belum tentu juga, Belum tentu juga. karena yang dipanggil ke CKS kan nggak semua urusan itu, urusan Oke, lain. tapi yang kita ketahui kan ada jadwal gitu yang dialokasikan untuk Iya, mewawancarai calon menteri yang akan Ada akan dipanggil, terutama yang baru-baru. Kalau yang lama mau Pak Sudi Silalahi kan nggak perlu ditelepon karena dia yang nelpon kan. Oh jadi Pak begitu. Tarjasa juga Siapa sih yang seperti bertugas itu. untuk memanggil, untuk Ya, melakukan ya, pendekatan dan lain sistem sebagainya? sistem yang melekat di presiden kan Sekap sama Seknek. Nah, oleh karena itu ya dua itulah yang memfasilitasi kelengkapan administrasi dan segalanya. Maka ketika harus nelpon ya lewat 2 orang ini gitu ya. Tetapi apakah kemudian Pak Hatta Rajasa ini pasti jadi menteri, itu juga kewenangan Pak Presiden Pak SBY. juga. Jadi sekarang yang ya. tahu siapa-siapa yang nanti akan terpilih itu hanya Pak SBY. Tidak ada pertimbangan dari pihak lain siapa kurang lebih yang dikonsultasikan atau tangan kanan Pak SBY dalam menentukan siapa-siapa yang Saya kira itu udah lama itu. Masukan-masukan kepada Presiden dari lama. Oleh karena itu Pak Presiden sudah berkali mengatakan kabinet ini kabinet kerja.
kabinet banyak profesional, itu udah kelihatan arahnya itu ya. Jadi bukan masukan kemarin, oh ini Pak barangkali ketinggalan, enggak. Dari kemarin-kemarin udah Tapi kan siap. pertimbangannya sekarang mungkinkah peta koalisi berubah? Karena kan ada kemungkinan PDIP dan juga Golkar akan masuk dalam bangunan koalisi yang terbentuk dalam kabinet ini, Pak Ikrar. Ya, kalau saya lihat sih ya, misalnya masuknya PDIP maupun Golkar ya, sebetulnya tidak terlalu banyak pengaruhnya terhadap jatah kursi di kabinet ya. Kenapa demikian? Karena memang presiden terpilih sudah menentukan berapa jatah untuk partai politik dan berapa jatah untuk profesional ya. Jadi era 2009-2014 ini itu adalah suatu era di mana partai-partai itu juga tidak bisa lagi bermimpi untuk misalnya mendapatkan kursi lebih dari 2 misalnya kan, kecuali kalau memang dia tuh kekuatannya cukup besar ya, seperti menjadi pendukung utama atau tidak di dalam pemilu presiden kemarin. Tapi kalau misalnya partai-partai yang baru masuk ke dalam gerbong kereta ya, seperti PDIP ataupun Golkar, itu saya pikir itu sudah jelas mereka akan dapat berapa dan kemudian di pos mana itu kelihatannya sudah jelas ya. Jadi makanya saya selalu mengatakan bahwa Golkar itu tidak perlu bermimpi bahwa kemudian dia akan seperti pada masa lalu akan mendapatkan jatah kursi di kabinet begitu banyak ya. Karena biar bagaimanapun apalagi sebagai... Tapi kalau semuanya satu gerbong tidak akan ada yang oposisi. Nah itu yang kita mungkin akan bicara ke situ ya. Karena yang saya takutkan di dalam beberapa kali analisis saya ya, itu kan kita tahu bahwa mungkin satu-satunya negara demokrasi di dunia, lagi-lagi saya tekankan satu-satunya negara demokrasi di dunia, itu baru Indonesia yang bisa misalnya pemerintahnya mendapatkan dukungan di parlemen dari partai-partai politik yang jumlah kursinya itu lebih dari 92%. Ini menarik. Dan buat saya, buat kami pengamat politik ya, ini bukan suatu yang nilai positif sebetulnya. Justru ini menjadi nilai yang menakutkan. Kenapa demikian? Karena kita takut nanti misalnya terjadi kembali lingkaran setan dari suatu sistem demokrasi ke sistem otoriterisme. Dan kalau kita menuju seperti itu makanya saya takutkan ya Anda tahulah ya, kalau orang Jawa itu menjadi presiden, terlepas dari dengan cara-cara demokratis apapun, itu gagasan kekuasaan dalam kebudayaan Jawa itu pasti akan ada di dalam diri dia. Dan itu berarti tidak akan ada. Tanggapannya bagaimana nih? Tidak akan ada misalnya orang yang diharapkan menjadi misalnya matahari kembar, atau tidak akan ada lagi orang seperti yang diharapkan misalnya bisa berinisiatif seperti wakil presiden yang sekarang ya. Karena kalau Anda baca baik-baik pernyataan presiden terpilih ya, itu selalu mengatakan bahwa wakil presiden dan para menteri harus ingat di dalam konstitusi kita mereka itu adalah pembantu presiden. Dan akan ada kontrak kerja nanti yang harus ditandatangani oleh masing-masing menteri. Ada kontrak kerja, ada fakta Baik. integritas, kemudian ada kontrak politik dengan partai-partai politik ya. Jadi ketiga hal itu ya. Jadi benar-benar dijaga begitu ya kurang lebih. Yang kalau dijaganya untuk kinerja sih nggak apa-apa, tapi kalau kemudian Bukan jaminan juga tapi kan ya? Kenapa? Bukan jaminan juga bahwa pemerintahan akan stabil ke depan? Paling tidak dengan adanya kontrak politik bagi para menteri yang berasal dari partai politik, itu tentunya akan mengikat partai-partai politik untuk kemudian juga harus mengaitkan antara kebijakan pemerintah dengan dukungan di parlemen. Itu yang kita takutkan tidak akan terjadi keseimbangan ya antara eksekutif dengan legislatif. Oke, baik. Tapi sebelumnya saya ingin juga minta tanggapan ke Pak Hakam dan juga Mas Romi, ini pertanyaan yang sama. Sakit hati tidak sih kan partai Anda ini dari awal sudah berkoalisi dan kemudian tiba-tiba sekarang di ujung ada PDIP dan Golkar yang ikut bergabung dalam koalisi yang sama? Gini, Pak jadi Hakam. kalau kaitannya dengan pilihan koalisi itu memang saya kira ini kan ada dua tarikan. Yang pertama dari partainya sendiri yang mau bergabung. Dan yang kedua tentu saja dari sisi presiden. Saya kira presiden juga menginginkan pemerintahnya stabil, dia akan menerima partai-partai yang akan bergabung seperti Golkar dan PDIP. Nah, tetapi pengalaman saya kira ada hal yang menarik berkaitan dengan masalah bagaimana parlemen itu mengawasi ya pemerintah. Saya kebetulan periode 2004-2009 sebagai pimpinan Komisi Pendidikan. Menteri Pendidikan adalah Menteri PAN, Pak Bambang Sudibyo. Saya melihat sebenarnya ada hal-hal yang bisa kita lakukan, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPR yang kebetulan dari teman-teman PAN, itu bisa mengawasi pemerintah, bisa meluruskan sesuai bagaimana Renstra Depdiknas, kita kontrol, kita awasi tanpa kita harus bermanis-manis dengan Depdiknas. Jadi kita bisa melakukan pengkritisan, kita mengawasi bagaimana kesesuaian undang-undang sistem pendidikan nasional dengan Depdiknas, bagaimana anggaran pendidikan yang besar sekali kita ikut memangkas anggaran pendidikan agar disalurkan kepada alokasi yang lebih bermanfaat.
Jadi saya kira tidak ada masalah. Tapi Pak Bambang kan terpilih karena representasi dari PAN juga begitu ya. Artinya begini, artinya sesungguhnya tidak ada problem ketika parlemen yang ada, kebetulan kami di misalnya pimpinan dan anggota fraksi PAN mengawasi, mengontrol, mengkritisi Pak Bambang Sudibyo sebagai Mendiknas. Artinya kita tidak perlu khawatir asal kita tetap menjaga integritas kita sebagai anggota parlemen. Ya. Toh saya kira akan lebih berharga kalau yang mengawasi, mengontrol adalah orang-orang yang punya niat bahwa kita ingin memperbaiki. Jadi jawabannya tidak sakit Jadi hati kalau asal misalnya PDIP dan Golkar ikut bergabung dalam saya kira koalisi tidak walau masalah. jatah menterinya juga berkurang misalnya begitu? Saya kira kalau masalah itu kan nanti akan terkait dengan kearifan presiden ya. Tentu ini akan berpengaruh terhadap konfigurasi koalisi. Jadi saya kira presiden juga sudah komprehensif mempertimbangkan banyak aspek. Jadi kita tidak perlu khawatir terhadap masalah. Mas Romi bagaimana? Ya, tidak pada tempatnya kita untuk membicarakan apakah sakit hati atau tidak. Karena memang sejak awal kita pun tidak tahu jatah kita berapa sih sebenarnya begitu ya, kalau itu bisa dikatakan jatah. Jadi tidak ada istilah bahwa takut jatahnya berkurang. Jatah awalnya aja nggak tahu kok gimana kita bisa mengatakan berkurang. Satu itu. Yang kedua, partai politik ini adalah satu-satunya institusi yang dijamin oleh undang-undang sebagai mekanisme rekrutmen pejabat publik dalam kaitannya dengan persoalan ini. Sehingga memang menarik apabila kita banyak pengamat yang mendikotomikan antara, meskipun Pak Ikrar tadi bilang tidak, sumber yang berasal dari partai politik dan sumber menteri yang berasal dari non partai politik, dan kemudian yang profesional menjadi lebih banyak. Saya kira banyak kader-kader profesional di partai politik yang juga bisa kita sampaikan kepada presiden dan sudah untuk kasus P3. Sehingga ketika PDIP dan Golkar dalam hal ini bergabung setelah usai pemilihan presiden ini, saya kira itu sudah diperhitungkan masa-masa oleh presiden terpilih dalam hal ini. Karena katakanlah begini, hari ini saja kita memiliki kader menteri dari partai politik itu sebanyak 18 orang dari 34. Itu dengan tidak mengikutkan PDIP. Ya, ketika PDIP nanti bergabung, bukan tidak mungkin jumlah alokasi untuk partai politik itu justru bertambah, misalnya menjadi 22 atau 23, dan itu sah-sah saja. Karena pada saat yang sama presiden terpilih juga sah untuk mengatakan sumber yang orang-orang yang Anda masukkan. Tapi Pak SBY sudah mengatakan 65% akan dialokasikan untuk profesional. Apakah mungkin itu berubah? Profesional itu tidak berarti bukan berasal dari partai politik. Karena pada tahun 2004 yang lalu, katakanlah untuk P3 pun itu juga diminta untuk mengajukan orang-orang profesional yang betul-betul profesional di bidangnya begitu, katakanlah dari kalangan pendidik begitu, yang melalui rekomendasi dari P3. Bukan tidak mungkin pada saatnya nanti seperti kata Pak Mubarok tadi, orang-orangnya sudah ada di kepala, tinggal Pak SBY minta orangnya ini saya lihat selama ini afiliasinya dekat dengan P3, silahkan Anda ajukan ini. Bisa saja seperti itu. Bisa seperti itu ya Pak Mubarok, tapi kalau sekarang kita mempertimbangkan adanya kemungkinan PDIP dan juga Golkar untuk bergabung gitu dalam koalisi ini dan kemudian dialokasikan sejumlah jatah gitu, jatah menteri bagi mereka. Artinya unsur proporsionalitasnya itu juga akan dipertimbangkan atau tidak, mengingat bahwa di parlemen pun mereka kan cukup menguasai cukup banyak kursi. Pertama, kekhawatiran Pak Ikrar itu nggak beralasan soal ketakutan terhadap pemerintah yang otoriter. Karena pemerintah itu otoriter kalau dia memerintah beberapa periode, kayak Pak Harto 7 masa jabatan. Ini Pak SBY ini hanya tinggal 5 tahun, nggak akan sempat jadi otoriter, udah ganti presiden, jadi nggak perlu khawatir. Adapun jumlah yang besar, yang pertama bahwa sistem kita ini memang sesungguhnya tidak mengenal koalisi, tidak mengenal oposisi. Oleh karena itu presiden ketika menyusun kabinet memperhatikan, karena waktu pilpres ada koalisi, maka pasti dong ada power sharing kepada partai-partai koalisi. Tetapi Pak Presiden, Pak SBY yang menganut soft power itu menganut etika bahwa yang kalah seyogianya, yang menang seyogianya merangkul yang kalah. Dan bahwa pasca pilpres semuanya kembali menjadi satu. Oleh karena itu setelah ada kemenangan Pak SBY membuka pintu, membuka pintu. Nah kemudian yang terjadi Demokrat dan masuk. Tetapi bahwa gagasan PDI masuk ke Demokrat itu bukan setelah pilpres, sebelum pilpres, sebelum Bu Mega Bu Mega mencalonkan diri sebagai presiden dengan Pak Prabowo, itu pendekatan dengan PDI sudah ada. Tapi jumlah kursinya, artinya jatah menteri yang dialokasikan untuk PDI karena dan ini juga Golkar ini? hak prerogatif, maka yang akan berlaku adalah proporsional. Tetapi yang namanya proporsional itu bukan menurut partai-partai, menurut presiden. Sebagai contoh, tahun 2004 itu Demokrat di parlemen punya 57 kursi.
itu yang diangkat menteri hanya 2. PBB 11 kursi parlemen diangkat 3. Itu proporsional menurut presiden. Oleh karena itu proporsional tidak mesti angka, tetapi juga ada ukuran-ukuran yang lain. Oleh Seperti karena misalnya itu untuk kementerian yang ya, strategis dan lain kan sebagainya. itu harus menjadi- juga ada akomodasi gender, akomodasi daerah dan sebagainya. Oke, baik, dan pemirsa akan kita lanjutkan perbincangan ini saat lagi. Tentunya kami juga akan menghadirkan daftar nama-nama calon yang konon masuk dalam bursa calon menteri sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Forum Today's Dialogue, dan seperti yang saya janjikan sebelumnya, pada segmen ini kami akan membahas sejumlah nama yang muncul dalam bursa calon menteri. Tentunya kami akan awali dengan beberapa kementerian yang strategis, seperti misalnya untuk di bidang ekonomi. Ini adalah beberapa nama yang sudah kami olah dari berbagai sumber. Untuk Menko Perekonomian ada 2 nama di situ yang dicalonkan, Sri Mulyani Indrawati Kuntoro Mangkusubroto, kemudian Kepala Bappenas Joyo Winoto atau Purnomo Yusgiantoro, kemudian Menteri Keuangan di situ ada nama Anggito Abimanyu Hatip Basri atau M. Ihsan. Menteri SDM Kuntoro Mangkusubroto juga salah satu nama yang sempat disebut-sebut akan menjadi calon Menko Perekonomian, dan atau Evita Legowo, dan kemudian untuk Menteri Perindustrian di situ ada nama MS Hidayat dan Rahmat Gobel. Iya, baiklah. Gimana nih Pak Mubarok, kurang lebih apakah ini nama-nama yang sedang dipertimbangkan saat ini? Daftar nama itu semuanya statusnya itu rumor. Kalau hadis itu hadis dhaif atau hadis maudhu. Ini tidak bisa dikonfirmasi nama-nama yang sedang dipertimbangkan. Karena Sedang memang dipertimbangkan, itu kan ada satu pos itu ada beberapa nama begitu ya Pak ya. sesungguhnya Satu pos itu ada beberapa nama yang sudah nggak dipertimbangkan. jadi hanya satu nama? Sudah nggak dipertimbangkan. Pak SBY sudah jelas sekali pilihannya ini. Persis kayak dulu orang meribut-ribut soal calon wakil presiden. Siapa? Orang Pak Presiden udah jelas milih ini. Cuman belum disampaikan. Gitu. Sekarang juga begitu. Cuman ya untuk kepentingan pers, ya udahlah. Saya juga Atau berdasarkan lagi CV? bicara ini, gitu ya. Berdasarkan CV yang sudah masuk ke CKS Nah, mungkin? kalau berdasarkan CV yang sudah masuk ke CKS juga banget. Berdasarkan tebakan itu juga. Bapak sempat banyak melihat nama. CV-CV yang sudah masuk ke CKS? Dari nama-nama tersebut ada Enggak, yang CV mungkin yang Bapak masuk ke sempat saya lihat? itu. CV yang masuk ke saya buka-buka. Kan dimasukin itu. ke laci katanya. Ke laci, ya. Oke, jadi dari nama-nama tersebut tidak ada yang bisa dikonfirmasi kurang lebih yang Nggak sedang ada. dipertimbangkan saat ini. Ketika, tapi ada yang menarik. Apa tuh? Ada calon yang merasa kandidat itu nunggu telepon kan. Dia untuk itu juga mohon pertuhan. Sholatnya khusyuk sekali nunggu telepon. Pas lagi khusyuk-khusyuknya rekat kedua, telepon bunyi. Langsung sholatnya berhenti, telepon dulu. Baik. Saya mau minta tanggapan juga dari Pak Hakam dan juga Mas Romi, Pak Bicara Ikrar, soal mengenai telepon nama-nama ini. menelpon ya, karena tadi disebut telepon ya, saya kira menarik juga bahwa beberapa pimpinan kami juga mendapat telepon dari orang yang ngaku namanya Pak Mubarok. Gitu. Begitu. Jadi memang ini momentum seperti ini memang memunculkan katakanlah broker-broker yang memang ini juga mesti dieliminasi Diwaspadai begitu juga. ya. 6 orang yang konfirmasi ke saya. Iya, Abang iya. merasa telepon? Iya. Enggak, saya Iya. enggak nelpon. Ya, betul. Gitu ya. Jadi memang ini menarik gitu. Justru ini semakin menunjukkan bahwa nama-nama yang beredar selama ini memang nama-nama yang sangat tidak bisa dikonfirmasi, bahkan mungkin bagian dari permainan broker-broker itu sendiri nama-nama itu. Sehingga ketika nama itu dimunculkan, dia ada kesempatan untuk menelpon, dia ada kesempatan untuk mempermainkan yang bersangkutan. Tapi kalau dan dari seterusnya. misalnya dari masing-masing parpol, dari PAN misalnya gitu, itu diusulkannya apakah ada melalui satu pintu atau bagaimana Ya, sih? kurang jadi lebih? kalau yang paling bisa dipertanggungjawabkan adalah memang usulan dari partai. Karena kan jelas ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen. Dan itu melalui mekanisme masing-masing partai lah gitu kan. Nah, jadi saya kira lepas ada yang memang beredar di pasar, di jalan gitu, tapi ada juga yang memang resmi. Nah, ini saya kira memang yang bisa diintip sesungguhnya. Nah, mungkin saya kira terserah nanti Metro TV dan teman-teman media yang ngintip dari Coba kalau partai. dari PAN nama-nama yang diusulkan mungkin bisa disebutkan di sini. Enggak, itu saya kira menang dari ketua umum dan sekjen, nanti dianggap saya kan. Jadi saya kira memang itu memang diserahkan kepada Pak SBY oleh partai. Ada kriteria tertentu? Tentu. Jadi kami kalau tadi Pak Ikrar mengatakan membedakan antara usulan partai dan profesional. Setahu kami dari dulu kami mengusulkan orang-orang partai yang profesional.
Mendiknas adalah guru besar Universitas Gadjah Mada. Yang diajukan di kami sekarang menjadi Mensesnek adalah juga Pak Hatta Rajasa, seorang yang profesional, bekas Sekjen PAN menjadi Sekjennya negara sekarang, Sesnek. Pak Dr. Fadilah Subadi adalah seorang dokter yang doktor di bidang jantung. Jadi saya kira kami juga menilai, menelisik kader-kader partai yang profesional yang langsung bisa kerja pada hari pertama. Iya, oke. Nah, itu saya kira, nama-nama yang kami ajukan tentu saja juga kami akan rekam jejaknya, kita lihat kredibilitas, integritasnya, kemampuannya, dan juga tentu saja dia bisa bekerja sama dengan presiden. Nama-nama yang sudah diusulkan ini bisa saja kan diintip oleh broker dan kemudian Nah, mungkin saja. Mungkin. Tapi saya kira mungkin. Jadi yang jelas jalur yang paling soheh menurutnya itu adalah usulan dari partai. Nah, kemudian tentu saja ada usulan dari masyarakat lah ya. Kalau yang lewat terpilih media. misalnya bukan yang dari diusulkan partai tapi dianggap sebagai representasi dari parpol yang bersangkutan, itu bagaimana? Tentu saja ada pembicaraan. Jadi saya kira selama ini presiden juga sangat menjunjung etika. Jadi ada kalau presiden misalnya ingin mengangkat seseorang yang itu mungkin tidak diusulkan oleh partai, itu presiden akan mengkomunikasikan. Oke. Saya melihat kok dia bagus, kira-kira partai Anda gimana kalau dia membantu saya. Begitu. Jadi tentu Kalau ada boleh komunikasi. sekarang kita melihat dulu ke layar televisi saat ini ada bursa calon menteri untuk bidang Kesra. Nah, di situ untuk posisi Menko Kesra, pos Menko Kesra ada nama Hatta Rajasa dan Agung Laksono. Dan kemudian di Menteri Kesehatan Dr. Siti Fadilah Supari dengan Dr. Fahmi Idris, Menteri PP Perempuan Puan Maharani, Mutia Hatta, Menteri Sosial Hidayat Nur Wahid, Surya Dharma Ali, Menteri Agama Muhaimin Iskandar, Rozi Munir, dan kemudian di situ juga ada Menbudpar nama Jero Wacik dan Christine Hakim. Nah, bagaimana nih Pak Ikrar tanggapannya mengenai nama-nama ini? Ya. Untuk pos Menko Kesra gitu misalnya, apakah itu posisi pilihan yang agak cukup sulit ya kalau di... Iya, kalau buat saya sih Menko Kesra itu harus orang-orang yang benar-benar memahami apa yang harus menjadi tugas dia ya. Karena Anda tahu kan yang namanya Menko Kesra itu kan harus bisa menjadikan rakyat Indonesia itu lebih makmur, lebih sejahtera, kemudian juga lebih bisa merasakan bagaimana mereka bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik gitu kan. Ini yang saya pikir orang-orang itu harus benar-benar ini. Nah, Saya dari nggak dua tahu. nama yang tadi disebutkan di situ apakah mereka masuk kriteria atau tidak? Kalau dilihat dari Hatta Rajasa dan Agung Laksono menurut saya ya kurang ya. Kurang. Kenapa kurang? Karena Agung Laksono itu kan selama ini cuma aktif di PR aja ya. Kemudian Pak Hatta Rajasa mungkin akan lebih tepat kalau dia menjadi Menteri SDM misalnya. Karena dia kan memang latar belakangnya bidang perminyakan kan. Walaupun sebagai Mensesnek memang dia mengetahui semua persoalannya ada di Republik ini. Tapi yang ingin saya katakan di sini adalah orang yang misalnya menjadi orang yang dari dirinya itu memang aktif di bidang kerja-kerja sosial, saya pikir itu akan jauh lebih tepat untuk menjadi Menko Kesra ketimbang orang-orang yang selama ini lebih banyak mengurusi bidang-bidang politik. Gitu. Begitu. Pak Hakam, Anda sendiri mengetahui bahwa Pak Hatta Rajasa saat ini sedang diproyeksikan untuk pos tersebut. Mengapa tidak diproyeksikan untuk pos yang lain begitu? Mengingat bahwa tadi gini, kalau Pak Ikrar bilang proyeksi- kurang cocok gitu untuk pos itu. Kalau proyeksi kan PAN tidak menentukan orang ini jadi partai ini. Jadi kita hanya mengusulkan nama. Selebihnya adalah proses Pak SBY dan tentu akan mengkomunikasikan. Artinya kalau Pak SBY ingin sesuatu tentu akan komunikasi. Tapi kita tidak ngeplot bahwa kami usulkan A untuk menentukan partai ini. Tidak. Itu saya kira juga sudah terlalu jauh karena memang itu hak prerogatif presiden sesuai dengan konstitusi kita. Tapi lebih dari itu saya kira bahwa konteksnya adalah bahwa memang nama-nama yang muncul itu lebih kepada untuk memberikan satu stimulasi ya kepada publik. Responnya kira-kira bagaimana. Gitu. Dan kami sendiri terus terang tidak tahu sesungguhnya sumbernya itu dari mana. Memang Tapi yang Pak bisa Ambal menjawab tadi saya bilang kira- itu belum pasti katanya. Ya kan apakah itu bocorannya benar, itu bocoran atau dibocorkan atau memang orang yang mencoba untuk mencari informasi yang baik. diangkat, saya kira kita juga nggak. Oke, baik. Akan kita lanjutkan perbincangan ini. Sesaat lagi pemirsa tetaplah bersama kami dalam Forum Today's Dialogue. Ya, baik. Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Forum Today's Dialogue. Saya akan ke Mas Romi. Mas Romi, nama-nama seperti misalnya Bahtiar Hamsyah, kemudian Surya Dharma Ali, ini
dalam daftar nama-nama yang diajukan tidak di 17 nama yang sudah diajukan Iya, oleh 2 Tarto? nama itu adalah nama-nama pimpinan puncak Partai Persatuan Pembangunan ya. Saya kira itu memang nama yang masuk di dalam usulan itu. Tetapi saya ingin menegaskan lagi tentang kemungkinan adanya kebocoran yang tadi sempat disinggung, Oke. bahwa apa yang sudah diusulkan oleh partai politik itu melalui jalur yang primer, dan saya kira itu memang semata-mata konsumsi untuk presiden. Jadi saya tidak melihat adanya kemungkinan kebocoran dari usulan yang disampaikan oleh partai politik. Apalagi melihat bahwa hampir semua partai politik saya kira sama, bahwa mekanisme brainstorming yang dilakukan di rapat pengurus harian atau apapun itu, Dewan Tertinggi Partai, pada akhirnya ujungnya diserahkan kepada Ketua Umum dan Sekjen untuk menyampaikan sejumlah nama, dan mereka langsung menyerahkan kepada orang yang memang diamanati oleh Presiden untuk menerima itu, dan langsung disampaikan ke tangan Presiden. Nah, kalau Jadi kemungkinan untuk jadi saya bocor? tidak melihat ada kemungkinan bocor sama sekali. Suratnya nggak ada arsipnya. Oke, baik. Oke, khusus untuk Pak Surya Dharma Ali ini kan sudah mengundurkan diri dari kabinet yang sekarang. Iya, iya. Nah, artinya masih etis tidak sih untuk diajukan kembali gitu? Bukan soal itu, persoalannya adalah ada 6 menteri kemarin ya yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR, dan 4 menteri mengundurkan diri. Di antaranya adalah Pak Surya Dharma. Ini dalam konteks supaya tidak mengkhianati kepercayaan yang sudah diberikan oleh masyarakat. Kalaupun nanti Presiden memanggil kembali Pak Surya atau mungkin 4 menteri yang lain yang sudah masuk menjadi anggota DPR ini kembali ke kabinet, itu bagian dari tugas negara yang diemban dalam proses berikutnya. Tapi pada tahap dia tidak mengkhianati kepercayaan masyarakat. Misalnya Pak Surya kemarin suaranya ada lebih dari 30.000 saya kira. Ini kan orang yang betul-betul mengamanatkan agar Pak Surya menjadi anggota dewan. Kalau demikian saja itu ditinggal untuk sebuah jabatan yang tersisa katakanlah 1 bulan atau 1,5 bulan, ini kan bisa dikatakan ada pengkhianatan terhadap orang yang sudah memberikan amanah itu. Nah, sekarang bukan amanah itu pengkhianatan dijalankan kepada dulu. Presiden? Oh enggak, saya sama sekali tidak saya kira. Karena ini bagian dari tanggung jawab sebagai wakil rakyat yang sudah mendapatkan amanah. Jalankan dulu itu, bahwa di tengah jalan kemudian negara membutuhkan di tempat lain yang lebih optimal, itu perkara lain. Begitu. Gitu. Pak Ikrar bagaimana pendapatnya? Ya, itu kan memang fatsun politiknya seperti itu ya. Artinya kalau memang dia terpilih menjadi anggota DPR ya masuk Mau ke tidak DPR mau dulu harus ya. mundur. Tapi juga harus dijelaskan juga pada konstituennya bahwa bukan mustahil kalau memang ada panggilan tugas negara ya seperti itu ya. Tapi mungkin saya akan bahas sedikit mengenai apa nih soal bocor-membocor gitu ya. Karena memang terus terang ya, biar bagaimanapun kan Presiden SBY kan juga sudah mengatakan bahwa nanti setelah hari Jumat itu kan antara hari Jumat sampai nanti tanggal 21 itu kan masih ada jeda waktu sekian hari kan. Iya. Dan itu kan nanti kan akan diumumkan juga kan untuk kemudian ingin melihat bagaimana reaksi masyarakat ya. Apakah mendukung ataukah kemudian ada persoalan-persoalan yang kira-kira mengganjal dan sebagainya ya. Dan tapi juga kita harus tahu juga bahwa itu kan saluran itu kan sebenarnya ke presiden bukan cuma satu. Bukan cuma dari partai politik saja ya. Tapi juga misalnya dari Sektek juga pasti punya data-data itu. Kemudian juga dari misalnya institusi intelijen negara ya, seperti Badan Intelijen Negara itu juga pasti punya data-data mengenai, ya bukan seperti screening, tapi mereka tentunya punya informasi intelijen mengenai orang-orang yang akan masuk ke dalam kabinet. Dan ini yang tentunya juga akan menjadi bagian dari pertimbangan presiden ya. Artinya Ini, masih tetap rawan begitu untuk enggak begitu. Saya enggak mengatakan demikian. Yang ingin saya katakan itu adalah biar bagaimanapun di negara manapun itu yang namanya institusi intelijen itu artinya pastinya akan memberikan informasi kepada presiden mengenai data-data ataupun CV-CV ataupun latar belakang orang-orang yang akan duduk di dalam jabatan-jabatan di Kementerian Negara. Jadi ini yang saya pikir juga menjadi satu Tapi saya ingin hal garis yang penting bawahi, juga. itu sifatnya informatif ya, Iya, bukan persuasif ya. Iya. Oke. Artinya memang intelligence ini menyediakan data, Iya. bukan dalam Jika memang konteks dibutuhkan. mempengaruhi bahwa harus si A si B. Saya kira itu harus ditegaskan juga. Ya itu yang tadi saya katakan bahwa bukan berarti ada screening politik seperti pada masa Orde Baru, tapi paling tidak itu presiden memiliki satu informasi yang akurat mengenai orang per orang yang akan masuk dalam kabinet. Kecuali kalau orang Nah, kalau itu kita bicara mengenai kasus Pak Surya Dharma Ali ini, kemudian ketika Pak Surya Dharma, kan Pak Surya Dharma juga termasuk nama yang disebut-sebut bakal calon menteri juga gitu untuk kabinet yang mendatang ini. Jadi tidak kalau apa-apa. buat saya sih orang-orang yang sudah masuk dalam kabinet itu mungkin akan dikesampingkan dari apa namanya itu data-data yang baru gitu ya. Begitu, Kecuali seperti itu, Pak kalau Barok? misalnya di dalam masa jabatannya itu ada hal-hal yang misalnya sangat mengganjal gitu. Saya beri contoh misalnya apakah terkena kasus yang terkait dengan korupsi, karena itu kan terkait dengan persoalan fakta integritas yang sudah ditandatangani pada 2004 yang lalu. Gitu.
Seperti itu Pak Mubarok memang. Apakah ada kemungkinan misalnya yang sudah terpilih sekarang ini akan terpilih kembali? Seberapa besar kemungkinannya dan apakah akan ada treatment khusus lah bagi mereka-mereka ini? Ya sama 50-50 lah, bisa ya maybe yes maybe no. Ya. Tetapi soal bocoran, saya melihat itu versinya banyak tergantung sanadnya gitu ya. Momennya tadi nama-nama versi Metro TV namanya itu. Tadi sore diolah dari berbagai sumber tapi ya? saya di TV One berbeda begitu ya. Jadi yang lebih mendekati yang mana nih? yang akan dibentukkan sesungguhnya kan kabinet SBY. Tapi inilah kabinet Metro TV, tadi ada TV One, kabinet siapa lagi. Nah yang lebih mendekati yang mana Pak? Kalau sekarang nih kita bicara Yang mengenai jelas kalau ada asap itu ada api. Iya, jadi di antara nama-nama itu memang sebagian ada. Ada. Mungkin ya. bisa ditunjuk yang mana? Kalau bidang Polhukam misalnya Menko yang- Polhukam yang Joko baru Suyanto. kelihatan itu asapnya aja. Itu apinya itu baru nyala nanti tanggal 20. Oke, sekarang kita bicara mengenai bursa calon menteri bidang Polhukam. Di situ ada nama Pak Joko Suyanto dan Endriartono Sutarto untuk pos Menko Polhukam, kemudian Menteri Dalam Negeri Mardianto Gamawan Fauzi, Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda, kemudian Marzuki Darusman untuk pos Menteri Pertahanan. Di situ hanya ada satu nama, Theo Sambuaga, dan Menteri Hukum dan HAM Andi Matalata Jimli Asyidiki. Pak Mubarok, Ya. hanya asapnya saja. Yang dikomentari apanya? Nama-namanya ini mungkin ada yang bisa dikonfirmasi kurang lebih yang Ya, mendekati nama-nama kebenaran. Itu ada yang mendekati kebenaran. Yang mana tuh? Untuk Umpamanya pos yang begini mana? ya, Menteri HAM, ya Jimli ahlinya, Andi Matalata ahlinya. Jadi kalau diambil salah satunya itu saya kira ya pantas gitu ya. Ketika Polhukam kemudian, oke. ada Pak Joko Suyanto itu tradisinya memang Panglima ke situ. Jadi itu ya pantas-pantas saja. Ini kabinet Pak Mubarok ini. Iya, tapi ini kan kabinet presiden saya. Kemudian Menteri Dalam Negeri Pak Mardianto, dia kan baru beberapa tahun kan, ya. Jadi kalau diteruskan ya bagus-bagus saja ya gitu ya. Oke. Tapi Kalau Menteri Pertahanan, Pak Theo Sambuaga? Menteri Pertahanan menurut versi TV One ada 3, ini cuma ada 1. Yang 2 namanya lagi siapa tuh Pak yang Iya, disebutkan? 2 nama lagi saya lupa siapa, ada 3 gitu. Jadi oleh karena Yang itu, mendekati kebenaran? ya kalau 1 kayaknya agak jauh ini. Ya ini agak jauh, waduh. Iya, kalau Ini ada agak jauh ya. Kalau ada 3 kan bisa Baik, Pak Ikrar, saya mau bertanya sekarang ke Pak Ikrar. Pak Ikrar, kalau kemudian sekarang pilihannya ada 2 nama gitu, ada pilihan 2 nama yang sama kompetensinya, tapi salah satunya parpol dan yang lainnya non parpol. Nah, mana untung ruginya mana sih yang seharusnya lebih dipilih gitu oleh Pak SBY? Tergantung pada posisi departemen itu. Apakah departemen itu strategis atau tidak strategis. Kalau strategis, saya yakin orang yang non parpol yang akan duduk di situ. Seperti tadi misalnya Pak Mubarok mengatakan, kok calon Menteri Pertahanan cuma 1 gitu kan. Seharusnya ada 3 Theo nama. di situ. Sambuaga kan. Kalau data yang saya miliki paling tidak ada 4 gitu kan. Malah 5 gitu kan. 5 misalnya dari Golkar itu kan paling tidak ada 2 orang yang dicalonkan. Mungkin Pak Muladi dan Theo Sambuaga. Nah kebenaran Theo ini kan nggak akan jadi dubes di Washington kan, karena kebetulan isu yang beredar kan Dino Patijalal akan menempati posisi duta besar kita di Washington DC gitu kan. Kemudian dari sisi Pak Muladi kan juga sebagai Gubernur Lemhanas itu juga punya kans untuk menjadi Menteri Pertahanan ya. Tapi juga misalnya yang Dirjen yang sekarang ya, Dirjen potensi pertahanan yang sekarang juga masih duduk itu bukan mustahil dia juga akan punya posisi untuk menjadi Menteri Pertahanan. Belum lagi paling tidak ada 2 teman saya juga ya yang berasal dari pengamat militer sekarang ya. Ada 2 anak muda, yang satu dari CSIS mungkin didukung oleh PAN dan Muhammadiyah yaitu Rizal Zukma. Yang kemudian teman saya yang dari UI juga itu adalah Edi Prasetyono. Itu yang dari Mereka kalangan. dianggap sebagai representasi parpol atau tidak? Oh bukan, ya? dia dari kalangan non parpol Profesional. ya. Oke. Itu yang saya pikir juga menjadi satu penting. Tapi kalau misalnya kayak tadi itu ya, Menteri Polhukam, selama ini memang yang beredar yang sangat kuat Pak Joko Suyanto ya. Gitu. Jadi kenapa demikian? Karena memang Pak Joko itu bukan cuma pernah menjadi Panglima TNI, tapi juga termasuk orang yang sejak lama itu berteman baik dengan Pak SBY dan kemudian juga adalah orang yang kemarin juga menjadi salah satu tim sukses. Oke. Di Jadi dalam kalaupun pemilu misalnya ada presiden. nama-nama lain itu mungkin juga seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Mubarok itu hanya untuk menyesatkan gitu kurang lebih. Nggak menyesatkan juga, nggak menyesatkan juga. Tidak menyesatkan juga, Itu ya, paling sudah jelas tidak memang itu yang diajukan oleh partai-partai politik dan mungkin juga yang kemungkinan
juga yang tadi saya katakan sudah menjadi bagian dari saringan dari Badan Intelijen Negara. Gitu kan. Saya justru berbeda dengan Pak Ikrar ya. Gimana, Justru Mas? pada posisi-posisi kementerian yang strategis itu justru membutuhkan dukungan politik dari parlemen. Iya. Karena itu sebaiknya itu berasal dari kader-kader partai politik. Karena akan ada keputusan-keputusan strategis yang membutuhkan barangkali ratifikasi dari parlemen. Jadi memang kementerian strategis itu ada harganya tersendiri gitu ya? bagi- Bukan soal harga, tapi persoalannya adalah dukungan politik dari parlemen itu adalah hal yang mutlak dalam mekanisme ketatanegaraan kita. Jadi kalau sebuah posisi strategis itu tidak diberikan pada partai politik, akan kesulitan membangun komunikasi dengan parlemen dengan catatan wapres terpilih kita hari ini bukan dari partai politik. Oleh karena itu memang dugaan saya akan lebih banyak akomodasi terhadap partai politik mengingat wapres terpilih bukan dari partai politik. Dan ini Iya. kekhawatiran para pengamat tentang adanya gerakan-gerakan yang sifatnya partisan di dalam kabinet bisa tereliminasi dengan duduknya wapres terpilih yang bukan dari Oke, partai baik. politik. Perbincangan ini akan kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Forum Today's Dialogue akan segera kembali. Oke. Ya. Nah, pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Forum Today's Dialogue. Waktu kita sangat terbatas untuk segmen terakhir ini. Saya akan menutup segmen ini dengan satu pertanyaan dan mudah-mudahan bisa dijawab oleh masing-masing narsum, yaitu mengenai Undang-Undang Kementerian Negara ini kan membatasi adanya 34 pos gitu untuk kabinet ya. Artinya sekarang kalau kita bicara mengenai perimbangan antara profesional dan non parpol itu yang seperti apa sih idealnya, Pak Mubarok? Ya idealnya itu ya 60-40 atau 65-35% idealnya. Tapi itu pun nanti akan ada bahwa meskipun orang profesional tapi ideologis ya dengan politik. Karena profesional juga nggak bisa menjamin. Karena ini jabatan politik, maka seperti tadi dikatakan pos-pos strategis semestinya dipegang oleh partai, terutama the ruling party terutama, karena ini akan menentukan stabilitas ke depan. Oke. Sementara orang profesional baik. kadang-kadang ikatan moralnya hanya pada profesi saja. Pak Hakam bagaimana sependapat? Ya. Dan Mas Romi juga mungkin? Saya lebih suka menggunakan istilah profesional dari partai dan profesional dari non partai. Karena saya kira menteri harus profesional. Kalau dia nggak profesional nggak bisa kerja. Nah, saya kira kalau dalam konteks perimbangan ini, saya kira mungkin ya 50-50. Karena saya kira Tetap harus 50-50 ya? karena wapresnya kan non partai. Jadi saya kira ini harus mendapatkan Itu dukungan sepertinya yang menjadi besar. pertimbangan. Mendapatkan dukungan Iya. besar dari parlemen, Baik. dukungan besar dari partai, maka Baik. saya kira memang perlu. Oke, sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi terima sekali setelah hadir bersama kami dalam Forum Today's Dialogue dan juga kepada audiens yang telah hadir bersama kami dalam Forum Today's Dialogue. Dan pemirsa demikianlah Today's Dialogue untuk hari ini. Saya Kania Sutisnawinata. Sampai jumpa.